tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang akan terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang kedua, mengapa kita berkata kalau tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi, kalau hati kita tuh melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, atau terror of the night yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Dan yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2022 dengan memberikan tema bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. The year of new paradigm. Definisi paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model dan juga kerangka berpikir. Definisi paradigma menurut Westminster Dictionary of Theological Terms bahwa paradigma berarti contoh, pola, model, dan istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan cara berpikir dalam teologi ketika bahan-bahan dikumpulkan dan diatur dalam satu pola atau cara tertentu seperti dalam doktrin. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema ini, yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 dan Filipi 3 ayat 13 dan 14. Dalam Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21, Tuhan berkata bahwa dulu orang Israel dibebaskan dari kejaran Firaun dan pasukannya dengan cara Firaun dan pasukannya mati di tengah-tengah Laut Merah. Tetapi sekarang orang Israel akan dibebaskan dari Babel dengan cara yang berbeda. Tuhan berkata, jangan ingat hal-hal yang dulu. Sekarang aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau dulu Allah menyelamatkan Israel lewat jalan laut, sekarang Allah menyelamatkan Israel dengan cara yang baru. Allah akan menyelamatkan mereka lewat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini adalah paradigma yang baru. Bagian Tuhan adalah memberikan paradigma yang baru. Yang ada sesuatu yang baru, yaitu membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara, di mana pada waktu itu hal ini tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tujuan Allah menyelamatkan Israel dari Babel, yaitu karena mereka umat pilihan Tuhan. Dan yang ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga bagi kita, umat pilihan Tuhan. Pada tahun 2022 ini, Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, masa depan, dengan cara-cara yang baru atau paradigma yang baru. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Kita harus memberitakan kemasyhurannya. Kita harus menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta ketiga ini. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terjani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memasuki tahun 2022 ini, kita akan melihat bahwa dengan adanya pandemi yang sampai sekarang belum selesai, maka cara-cara pelayanan di gereja berubah.
kita tidak bisa hanya memakai cara-cara yang lama lagi. Sebagai contoh, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh George Barna, yang dirilis pada tanggal 6 Juni 2021 yang lalu, mengenai generasi anak muda di Amerika yang disebut generasi berbeda. Dikatakan bahwa pelayanan gereja selama 5 dekade terakhir tidak akan efektif untuk generasi ini. Jadi perlu ada paradigma yang baru dalam pelayanan di gereja. Tuhan sedang membuat paradigma yang baru sebagai pola yang baru. Dan bagian kita adalah menerima sebagai cara pandang yang baru. Demikian juga dengan cara berbisnis. Pasti banyak dari cara-cara yang lama yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Perlu diperhatikan bahwa Wahyu 13 ayat 16 pasti akan digenapi. Manusia tidak dapat membeli dan menjual kalau tidak memiliki tanda antikristus di tangan kanannya dan di dahinya. Dan dengan seizin Tuhan, dunia sekarang sedang dibawa ke sana untuk menggenapi Wahyu 13 ayat 16 tadi. Tetapi bagi kita yang percaya bahwa pengangkatan terjadi sebelum masa sengsara yang disebut dengan pre-tribulation, kita tidak akan mengalami itu. Sekali lagi saya mau katakan pada saudara, kita tidak akan mengalami itu. Jadi, daripada kita disibukkan memikirkan chip dari antikristus sampai menolak untuk divaksinasi, sebaiknya kita mempersiapkan diri kita untuk pengangkatan yang sudah sangat-sangat dekat waktunya. Maranatha, Tuhan Yesus datang segera. Jadi, dalam tahun paradigma yang baru ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan perbuat, ada bagian yang umatnya harus lakukan. Yang kedua, bagian Tuhan membuat sesuatu yang baru, yaitu paradigma sebagai pola. Dan yang ketiga, bagian umat Tuhan melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat, yaitu paradigma sebagai cara pandang. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sesuai dengan Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9, dikatakan titik tolak perubahan paradigma Paulus terkait dengan masa lalunya adalah karena pengenalan akan Kristus Yesus. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus seharusnya mengalami perubahan paradigma. Artinya memiliki paradigma yang baru. Untuk itu, sesuai dengan Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang merupakan ayat mas kita tadi, Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya dan berlari-lari kepada tujuan. Artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita juga harus berpikir tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan hadiah berupa mahkota. Karena itu, mari kita responi ajakan Rasul Paulus untuk memiliki dan menghidupi paradigma yang baru.
Memiliki paradigma yang baru dalam mengikut Tuhan adalah suatu keharusan. Sekali lagi, suatu keharusan. Firman Tuhan berkata, kita harus meninggalkan cara hidup yang lama ketika kita berbalik untuk mengikut Tuhan. Cara hidup yang lama atau paradigma yang lama, termasuk pola pikir, tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari harus mengalami perubahan. Jadi, orang Kristen yang sudah lahir baru, tetapi masih memakai paradigma yang lama, perlu bertobat. Perlu bertobat. Apa yang Alkitab katakan tentang paradigma yang baru? Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk budi adalah nous.